Coba, duhur berapa sholawat? Dalam tasawuf awal tasawuf akhir 2. Apa tasawuf akhir? Asar 2. Terus apa lagi? Maghrib 2. Subuh hanya 1. Berarti minimal 9 kali membaca sholawat, paling minimal. Syukur kalau ditambah dengan sholat rawatib. Apa sholat rawatib? Ayo coba. Sebelum duhur ada? Ada. Hampir di semua sholat sebelum sholat wajib itu qobliyah itu ada. Tapi kalau badiah yang tidak ada itu di mana? Ayo. Yang badiah subuh dan asar. Jangan karena semangat loh habis sholat subuh sholat lagi, jangan, itu tidak ada. Atau setelah sholat asar karena semangat untuk ingin mau sholat lagi, jangan, tidak ada. Kalau yang lainnya setelah duhur ada, setelah maghrib ada, setelah isya ada. Nah itu yang hanya 2 subuh dan asar saja. Itu. Kemudian yang lain. Nah tadi bapak di sana masuk ke musola, mungkin belum ada yang sholat duha, sehingga banyak karena hari Minggu kemarin yang mungkin Sabtu, jadi sekolahnya 5 hari. Ya berarti Sabtu, Minggu tidak ada yang menyapu, pas Senin mungkin belum dipakai, sehingga musolanya tadi agak ya suci tapi belum dibersihkan, banyak semut, banyak apa yang membawa kayak gitu. Ya mungkin nanti digunakannya untuk sholat duha, atau mungkin sebelum ceramah nanti mau sholat duha silakan. Atau di sini, karena kelihatannya di sini sudah dibersihkan, sudah disucikan, tempat dulunya ada, mungkin di sini digunakan untuk sholat. Perempuan di sini sholat duha. Untuk Bapak Ibu guru, terutama untuk guru PAI, jangan menggeser hukum ya. Jangan sampai sholat duha diwajibkan, kalimatnya diubah. Sholat duha ditekankan, atau sholat duha di apa? Ya ditekankan atau di stressing atau apa tuh bahasanya. Jangan sampai diwajibkan, tetap hukum sholatnya tetap sholat sunnah. Tapi sholat sunnah karena kita dalam tarbiyah dibelajarkan. Coba sholat duha saja. Ada yang 2 rakaat tadi sebelum berangkat? Waduh. Padahal urutannya sholat duha itu mulai dari 2 rakaat sampai berapa rakaat? 3. Berapa? 12. Pintar ini. Calon ustaz kelihatannya. Sampai 12. Itu pahalanya apa coba? Nanti dapat panggung di surga, masya Allah. Dapat panggung di surga. Di dunia ini mungkin untuk BTS-nya berapa ukurannya? Pak Kepala tahu persis BTS rata-rata 45 ya. Itu betapa susahnya nyicil berapa tahun nanti berupa panggung di surga dengan sholat 12 rakaat duha. Nah silakan kalau ada yang mau nambah, batasnya sampai pukul berapa? Sejak matahari satu tumbak sampai jam 11. Yang sampai jam 11 ke sana udah mau duhur. Jadi kalau jam 10 istirahat, kalian jam berapa? Istirahat 9. Nah itu kalau istirahat jam 9 itu masih bisa sholat duha. Untuk putri di sini, untuk putra supaya tidak banyak. Nah silakan Bapak Ibu guru juga silakan ya, dan semangat untuk itu ya. Begitu rakaat yang mampu atau mampu lagi silakan tingkatkan. Yang berikutnya ya sebentar saja Bapak mengisi, karena hari ini di kantor itu setelah apel kebetulan di aula maka disulang tahun ya mungkin ya hanya terlepas dari masalah budaya mana yang jelas mungkin rasa syukur saja, ada potong tumpeng dan sebagainya. Dan di ruang pengawas akan ada FGD biasa rutin setiap Senin. Salah satunya Bapak informasikan itu para pengawas menyiapkan untuk juri lomba OSN dan FLSN. Nah siapa tahu pesertanya di antara kalian ada yang ikut, mungkin sudah diseleksi di Subrayon, akan dipusatkan di Wonosalam sana. Antara lain bagian Bapak itu masalah pidato ya, mungkin seperti ceramah seperti ini salah satunya, ada pidato, ada nyanyi, solo vokal dan sebagainya, ada lomba-lomba yang lain. Salah satunya itu akan membahas kriteria ataupun rubrik-rubrik penilaian untuk lomba. Jadi tidak lama, mungkin tidak sampai acara selesai, akan berbagi waktu. Anak sekalian, semangatnya di Isra Mi'raj ini mananya apa coba? Isra itu apa? Mana dulu, ayo tanya. Isra itu apa? Asro.
minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Jadi dari masjidil haram ke masjidil aqsa itu peristiwa apa? Asra, ya, asra, asra. Ini apa? Ya, berjalan. Kalau Mi'raj, ya arju, marajan. Kalau Mi'raj, naik. Harus tahu itu. Mungkin Pak Guru Agama sudah menjelaskan secara kata bahasa. Jadi asra itu perjalanan. Ya, nanti kalau ada pakai jangan main cepet-cepetan ya, nanti malu. Kalau Bapak masih intern sini, nanti kalau pakai kan dari luar, dari mana? Ya, panitia mungkin ya sudah mengundangnya. Jadi tunjukkan bahwa kalian itu hirsan bil ilmi, ya. Ada hirsan bil ilmi, ya. Jadi jangan sampai nanti pas ada kiai ceramah diundang dari luar saja, terus kalian tidak menyimak, ya. Karena apa? Pasmawati, ya, orang iman itu. Samina wa ata'na. Coba samina itu apa? Ayo, tahu ada? Samina, mendengar. Wa ata'na, dan wa ata'na, atau wa ata'na, dan taat kami, gitu. Jadi untuk jadi siswa, jadi mungkin di sini bahasanya, kalau sekarang mungkin forumnya santri gitulah ya, gitu ya. Santriwan dan santriwati itu mesti polanya diambil adalah samina wa ata'na. Samina dulu mendengarkan, kemudian taat apa yang diceramahkan, ya, apa yang disampaikan. Kalau Allah juga dalam Quran primatnya hanya 3 isinya. Coba isi Quran itu apa? Coba ayo, isi Quran hanya 3. Halo, kalau ditanya halo, dia jawabannya hai, gitu. Halo, diperpanjang hai, gitu. Diperpendek hai, diulang hai hai. Isi Quran hanya 3. Ayo, siapa yang sudah bisa mengupasnya? Ayo, mungkin ini tepatnya nanti di Nuzulul Quran, ya. Kapan-kapan kan kita sebentar lagi sudah Rajaban, Rawah, puasa. Depan itu sudah puasa. Dalam satu puasa itu 17 Ramadan itu Nuzulul Quran. Salah satunya adalah membahas Quran. Quran isinya hanya 3. Coba siapa yang bisa? Isinya berupa apa? Ayo. Biasanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Berikutnya ada apa coba? Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau yang tidak iman, kebagian hai tidak coba? Tidak pernah kebagian, hanya 1 dalam Quran itu. Ya ayyuhalladzina kafaru, hanya 1. La tahtadul yaum. Coba dicari di surat apa coba? Ayo. Innama tujzana ma kuntum ta'mal. Hai orang-orang kafir, hanya 1 saja, yang lain tidak pernah diseru. Jadi hanya orang iman saja yang sering diseru-seru. Nah, setelah diseru begitu biasanya apa coba? Nyangkut isi Quran hanya 3 tadi itu. Ayo. Setelah diseru, hei siswa-siswa SMP 4 Karanganyar, seperti itu. Berikutnya ada apa kalau sudah ada pengumuman begitu? Biasanya ada apa? Ada? Ya berikutnya ada apa biasanya seperti itu? Kalau sudah wali kelas sudah menyeru kalian, hei wali kelas anakku kelas 7A, 7B, 7C, kalau kelas 4, kelas 9, 9A bagian, atau waktu upacara, hei anakku sekalian kelas SMP 4 Karanganyar. Berikutnya ada apa? Ayo. Ada apa? Bocoran ya. Ada perintah. Terus ada apa lagi? Ada? Setelah perintah ada? Ya setelah ada perintah ada apa lagi? Oh peringatan. Ada perintah terus ada peringatan. Ada perintah isinya itu. Keduanya ada larangan. Berikutnya ada? Ada? Ada Nabi Nuh, ada Nabi Adam, gitu sitakan semua gitu. Nabi Musa gitu. Berarti apa itu? Ada? Cerita, Masya Allah. Isi Quran itu hanya 3. Ulangi. 1, perintah, larangan, cerita. Perintahnya kita laksanakan sekemampuan kita, mastata'tum. Larangannya kita jauhi sejauh-jauhnya sekemampuan kita. Ceritanya, halo, ceritanya kita ceritanya
ceritanya kita? Ceritanya kita yakini seyakin-yakinnya. Karena kulun abain mustaqorun, apa-apa yang diceritakan dalam Quran itu pasti terjadi, dan kalau yang akan terjadi betul. Coba cerita Nabi Musa, betul tidak waktu dikejar Fir'aun laut jadi belah? Oh betul, itu bagi yang sudah ke sana ke Laut Merah gitu ya. Tapi kita yakini. Coba saya bayangkan, ini Nabi Musa dikejar Fir'aun. Coba bayangkan dulu, terbayang tidak? Ya pura-pura terbayang saja. Dikejar-kejar. Nabi Musa pakai apa coba? Ya betul. Tidak bawa apa-apa. Kucing tongkat ajengnya itu. Sementara pasukan Firaun, udah senjata segala macam. Ya sudah di tepi laut, coba mau maju laut, mau mundur musuh. Sehingga menjeritlah pada Allah, ya Allah berilah aku pertolongan. Ya, ingsurni tolonglah aku. Apa pertolongannya? Itu tongkat pukul pada laut, coba. Nah seperti ini bayangan saja ya. Sehingga ini lautannya ceritanya dibelah, tak gitu ya. Terus ini lautnya belah, kok bisa laut belah? Kuncinya adalah Allah yang Maha Kuasa. Idza arna sayan ayat nanti kun fayakun, dalam surat Yasin, awal akhir tengah. Oh akhir, oh ya, pintar dia. Itu masih bingung juga, gimana ya Allah, ini laut sudah berhenti, kalau aku masuk nanti gimana lautnya gini lagi? Sudah masuk saja, dan betul juga. Nanti bagaimana ya Allah, kalau seandainya Firaun juga ikut ngejar juga, ya sudah laksanakan saja. Itulah samina, apa tadi? Waatona. Samina, dengarkan perintah Allah, apa? Pukulkan. Terus taat, kamu nyebrang saja terus. Dan betul saja, coba. Ya Allah, kok Firaun mau ngikutin juga di sini? Kata ya. Begitu, bapak ini sudah dekat ke sini, gimana? Terus saja kamu nyebrang, sudah nyebrang, ya Allah, ini Firaunnya ikut juga nih mas ini. Terus Allah berfirman lagi, samina lagi, pukulkan lagi tongkatmu. Setelah pukulkan, gimana? Nutup lagi lautnya, sehingga Firaunnya ya kelebak kayak gitu. Kalau tadi apa? Katanya kalau kalian berburu itu apa tadi? Kelak katanya. Dan ujungnya itu Firaun itu mau iman. Aman tuh birobi Musa wa Harun sebagainya ya. Tapi oleh malaikat diambilkan apa tuh? Kisahnya ambilkan lumpur laut, disumpulkan pada, sehingga ucapannya tidak sampai, hanya seharusnya kan la ilaha illallah. Itu belum sempat langsung disumpal gitu. Sehingga dia tetap dalam keadaan mati dalam keadaan kekafiran. Naudzubillah min. Sehingga kita mumpung ya kita diberi hidup, bahkan tadi betul ya. Tuba liman rani fa'aman nabi. Sungguh beruntung umat ya, orang ya, umat yang hidup bersama Nabi dan mengimani Nabi. Terus pertanyaannya, apakah ada umat atau orang yang hidup bersama Nabi tidak iman pada Nabi? Ada banyak, bahkan dari sisi bahasa Arabnya tidak seperti tadi ditanya Isra saja tidak tahu ya, karena itu bahasa Arab, kita bahasa Sunda atau bahasa Ojar ya, Sunda Rangkas. Coba Abu Jahal ya, itu kan Abu Jahal itu apa artinya? Abu itu apa? Abu Abah Abiyah, Abu bapak kan. Jahal itu apa? Jahlun bodoh kan, bapak bodoh, padahal yang pinter, ahli apa? Ahli strategi, ahli ekonomi, pemimpin, bahkan bisa menguasai kerajaan di Arab Saudi, tapi disebut bodoh. Kenapa? Tidak mau menerima ajaran Nabi. Itu seperti itu, tidak iman. Abu Sofyan dan abu-abu yang lain, mungkin Abu Gosok, Abu segala macam, tidak mau iman. Tapi ini poinnya di sini, pakot tuba dan sungguh beruntung liman lamroani pa'aman nabi. Sungguh beruntung liman bagi orang, liman lamroani tidak menjumpai Nabi. Coba Nabi meninggal
tahun berapa? Ya 15 abad yang lalu lah, seperti itu. Terus dari sisi negerinya dengan Indonesia jauh apa dekat? Jauh. Sudah waktunya begitu terpaut jauh, dari tempatnya begitu jauh, tapi pahaman Nabi kita mau mengimaninya. Buktinya apa? Nabi mencontohkan sholat, kita mau sholat. Itu kan mengimani seperti itu. Itu lebih beruntung. Ulangi hadis tadi. Sungguh beruntung orang yang hidup bersama Nabi, iman pada Nabi. Sebab ada juga yang hidup bersama Nabi, mungkin banyak waktu itu, yang tidak mengimani pada Nabi. Padahal dari sisi bahasanya mereka ngerti apa yang disampaikan oleh Nabi karena bahasa Arab. Tapi sungguh beruntung pakotuba, sungguh lebih beruntung orang yang tidak menemui Nabi, paham Nabi dan mengimani pada Nabi. Hanya tinggal mushafnya saja. Coba bayangkan, Nabi sudah tidak ada, Allah juga goib, tapi kita mau mengimani apa yang difirmankan Quran tadi berupa perintah sholat. Ada perintah sholat apa? Aqimu sholat watu zakat. Bahkan beruntung kan, alif lam mim dalam Al-Baqarah awal itu, auzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi huda lil muttaqin. Huda petunjuk bagi orang yang takwa. Apa buktinya orang muttaqin itu? Alladzina, orang-orang yu'minuna bil ghaib, iman pada yang goib. Coba, Allah goib apa nyata? Surga neraka goib apa nyata? Hari akhirat goib apa nyata? Tapi kita meyakininya. Buktinya apa? Orang tua kita, pemilik kita, kakek kita, nenek kita mungkin yang sudah meninggal, ya, itu sudah berada di alam barzah, alam kubur. Kita masih berada di dalam dunia, disyukuri. Makanya sedang ada di dalam dunia ini, terus kita beraktivitas beribadah untuk bekal menuju akhirat, agar kita sesuai doa kita gimana? Robbana atina fid dunya hasanah, juga wafil akhirati hasanah. Ingin selamat di dunia dan selamat di akhirat. Baik, satu lagi saja. Tadi Pak Kepala nyebut-nyebut tentang kecerdasan. Boleh dicatat dalam hati karena tidak membaca catatan. Baiknya kalau Islam tidak ada ceramah itu membaca catatan ya. Kalau tidak mungkin dicatat dalam hati saja. Kecerdasan itu 5. Sesosif. Ulangi apa? Sesosif. Mari kita urai. S-nya itu apa? Ternyata kecerdasan spiritual yang diutamakan. Kecerdasan apa? Spiritual. Sekarang kita berkumpul tidak membahas matematik, tidak membahas apa pelajarannya. Coba Senin ini pelajarannya apa di kelas? Ini tanya dulu saya sampel. PJOK apalagi? IPA apalagi? Matematik. Ini sampel saja. Kalau tidak upacara, tidak seminar. Kalau di kelas itu pelajaran apa? Ini sampel saja, sebut aja. Inggris. Bahasa Inggris. Cina. Agama. PPKN. Nah, sebagainya. Oke. Itu mungkin di kelas hanya kecerdasan secara umum. Tapi sekarang ini kita diasah untuk kecerdasan secara spiritual, kecerdasan secara keagamaan. E-nya, ayo kecerdasan. Ayo, apa nih? Bapak Ibu guru boleh menjawab? E-nya, mungkin lupa lagi. Sensosif. S-nya spiritual, E-nya emosional. Kecerdasan emosional perlu diasah. Di sini mungkin kita merasa jengkel ya dengan teman, atau mungkin juga ya ada yang berselisih atau apa misalnya ya berebut makanan atau apalah ceritanya, atau berebut ulangan, yang satu bagus yang satunya jelek mungkin, atau yang satu temannya nyontek tapi nilainya bagus misalnya. Kita kan greget ya di sini, tapi itu ditahan ya, nanti nyangkut etika di sini. Itu kecerdasan emosional. S-nya, S-nya sesosif. Sosnya apa? Kecerdasan bagus, kecerdasan sosial. Jadi kita sekarang sedang berpraktik ini. Mungkin di sini kan campuran. Coba, apakah di sini ini kelas 7 semua? Tidak, mungkin ada yang kelas 7, ada yang kelas 8, kelas 9 mungkin. Karena berdasarkan cepat atau duluan atau belakangan datangnya ke tempat sini. Ya mungkin ada teman yang sakit. Gimana? Ada yang sakit ya? Ada yang belum sarapan ya? Ya mungkin tidak ada istirahat berbagi. Di sini ada hari berbagi, hari makan bersama. Rabu. Nah coba hari Rabu kita berbagi makanan, itu melatih kecerdasan sosial.
Mungkin orang kaya punya susu, yang miskin tidak, yang kurang beruntung bukan miskin, yang kurang beruntung saja yang belum pernah minum susu, berbagilah. Tapi jangan lupa, awas, ada doa spesial untuk minum susu. Siapa yang bisa? Nah, siapa yang bisa? Yang pernah doa minum susu? Wah. Nih bocoran ya, khusus ada doa untuk minum susu. Coba bareng-bareng ikuti. Allahumma, ayo, barik lana fihi wajibna minhu. Ya Allah, berilah kami keberkahan fihi, dalam susu ini, wajibna, dan tambahlah minhu, dari susu ini, sehingga banyak lagi ditambah lagi susunya. Mungkin kalian minum susu apa? Dari kau ya? Susu Indomel atau susu apa? Susu kedelai. Ada yang langsung susu sapi. Kalau di Mekah sana itu langsung susu onta. Kalau susu onta itu vitamin dan obat, sudah dijamin Nabi. Bahkan onta itu kencingnya jadi obat. Kalau onta itu kencingnya jadi obat dan tidak najis. Kalau kencing anjing, kencing harimau, najis. Kencing kucing juga ada kan binatangnya. Tapi kalau kencing sapi tidak, sapi mungkin hanya bau saja. Tapi onta itu kencing saja jadi obat, sudah dijamin Nabi. Kalau yang sudah beruntung, yang sudah ke Mekah itu apa? Ada pohon yang paling baik menurut Nabi dan menurut Allah juga apa? Pohon apa? Kurma. Ada batu yang paling baik, batu apa? Hajar Aswad. Ada air yang paling baik sedunia ini, Zam-Zam. Ada apa lagi? Masjid yang paling baik bisa membandingi 1000 sholat di luar itu, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, syukur orang tua yang belum, yang kita doakan terus, mudah-mudahan siapapun guru kalian yang belum, silakan sampai ke sana. Doanya apa? Allahumma balighna Makkata wal Madinata wal Arafata warzuqna hajjal mabrur. Mendapatkan haji yang mabrur. Ya, oke. Itu saja kekerasan itu sudah. Selamat mengikuti Isra Mi'raj, mudah berkah. Berkah itu apa? Dapat ilmunya, ya, dapat keimanannya. Ujung-ujungnya tahu di apa? Keimanan kita makin meningkat. Iman takwa itu di mana? Di sini tadi ya. Kalau cerdas mungkin di sini. Coba kita ulang, mengakhiri lagi kita ulang. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, cerdas, iman takwa luar biasa. Allah Akbar. Allahu Samad. Mulai dari ditanyakan apa kabar itu senantiasa sadar kepada Allah. Alhamdulillah. Disertai dengan apa? Sehat. Tapi aku juga dengan doakan Pak Kepala juga, mudah-mudahan, dan juga guru-guru yang lain, semoga sehat jasmani dan rohaninya. Ya. Mau lengkapnya lagi, cerdas secara spiritual, emosional, sosial, kemudian fisikal, dan terakhir sehat secara finansial. Sekian, terima kasih. Mohon maaf, mungkin ada pasukan apa ini? Marawis mau berlatih, dan sebentar lagi acara akan dimulai. Ada manfaatnya. Selamat pada kalian kelas 789, dapatkan kecerdasan yang tadi, yang 5 tadi ya. Kecerdasan apa tadi? Sosip. Oh ya, I-nya belum lupa. Sosial dan I-nya intelektual. Boleh yang tadi belajar matematik, belajar fisik itu kecerdasan. Terakhir F-nya kecerdasan fisik, kan tadi belajar apa? Ada PJOK ya, fisik. Berlatih olahraga dan sebagainya. Saya sosip kecerdasan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf Pak Kepala, saya pamit karena di kantor sudah ditunggu. Mungkin setelah apel ini sedikit seremonial untuk Pak Kadis, tapi selebihnya untuk para pengawas itu ada FGD untuk membahas juri. Bapak harapkan ada pesertanya nanti di pada saat tanggal berapa? Setelah Lebaran ya. Sudah ya nanti mudah-mudahan ada yang terutus di tingkat Sudayawan, nanti kalau ada lulus lagi di tingkat untuk ke tingkat kabupaten nanti bisa bertemu di sana setelah Lebaran. Sekian, terima
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk terima kasih.